Terima kasih teman-teman, masih bersama di channel LWBW Production. Banyak dari teman-teman yang bertanya, apakah dalam sebuah organisasi itu kita itu perlu melakukan pembukuan, atau pembukuan seperti apa yang sebaiknya dilakukan dalam sebuah organisasi. Pembahasan ini saya pandang penting juga karena kita selalu dihadapkan dengan organisasi-organisasi di dalam masyarakat. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama tentunya di channel ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya kenapa sebuah organisasi harus menyelenggarakan pembukuan? Haruskah mereka melakukan menyelenggarakan pembukuan? Dan pembukuan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh sebuah organisasi? Mengawali dari perjumpaan kita ini, bahwa organisasi itu harus kita ketahui bahwa organisasi adalah sebuah bentuk dari perkumpulan dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang tentunya di dalamnya tidak mencari sebuah keuntungan, manfaat sosial yang harus diberikan dalam sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat. Nah, model atau pembukuan apa yang sebaiknya dilakukan? Seperti yang sudah kita ketahui dan sering juga bagi teman-teman yang sudah masuk dalam sebuah organisasi, bahwa laporan yang dibuat oleh organisasi-organisasi kecil, organisasi-organisasi yang benar-benar adalah sebuah organisasi kemasyarakatan dalam bentuk sosial yang tidak ada hukuman ataupun akibat daripada kita lalai ataupun sanksi-sanksi secara hukum yang hanya merupakan sanksi sosial. Nah, di sini dari struktur sudah kita ketahui bahwa yang ada adalah bendahara. Bendahara itu berhak dan harus melakukan pembukuan, dan pembukuan yang mesti ada adalah cash flow ya. Cash flow yang harus dibuat, yang harus dilakukan oleh bendahara. Nah, dari cash flow ini akan nampak cuma adalah debit, kredit gitu ya, ada pengeluaran, ada pemasukan. Dari mana itu ya harus dijabarkan, harus dijelaskan dalam suatu laporan cash flow. Umpama adalah di situ mendapatkan perolehan atau memperoleh pendapatan itu dari iuran, itu umpamanya iuran dari peserta atau iuran dari anggota. Nah, ini adalah merupakan pemasukan dari sebuah organisasi. Nah, kenapa harus penting kita lakukan sebuah pembukuan seperti ini? Karena anggota yang menyetorkan iuran ini akan begitu merasakan bahwa apa yang mereka berikan itu tercatat. Ada penyelenggaraan pembukuannya seperti apa. Kasnya itu harus yang pertama. Nah, dalam hal ini sebelumnya umpamanya ada saldo awal yang harus dijelaskan, berapa saldo awal, saldo akhir dari bulan sebelumnya menjadi saldo awal di bulan berikutnya, itu hal yang penting yang pertama harus dicantumkan dalam menyelenggarakan pembukuan. Ini harus didebat kembali saldo awalnya berapa, memperoleh pendapatan dari iuran ditulis
di pendapatan itu iuran sebanyak berapa ribu rupiah atau berapa juta. Nah, di situ akan terlihat dari iuran-iuran. Nah, kemudian ada pendapatan-pendapatan lain seperti umpamanya ada sumbangan-sumbangan, itu termasuk dari dana-dana yang ada yang diberikan oleh pemerintahan. Itu masuk ke dalam pendapatan. Nah, kemudian apa yang dilakukan, pengeluaran apa yang dilakukan setiap bulan ini harus diperinci, bahwa pengeluaran biaya-biaya yang rutin sifatnya seperti umpamanya ada biaya air, biaya listrik, dan biaya lain-lain yang menunjang operasional dari suatu organisasi itu merupakan pengeluaran. Nah, jadi pemasukannya berapa, pengeluaran berapa, saldo akhir dari satu bulan itu kelihatan. Nah, saldo akhir ini akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. Nah, ini sering terjadi dan sudah paham teman-teman. Kenapa saya juga kembali memberikan ini, karena begitu mudahnya sebenarnya seorang bendahara dalam suatu organisasi itu menyelenggarakan pembukuan itu secara sederhana dan tidak perlu suatu disiplin ilmu akuntansi. Siapapun yang bisa, saya kira bisa untuk melakukan penyelenggaraan dari pembukuan itu sendiri. Nah, sekarang kalaupun mempunyai kemampuan selanjutnya membuat sebuah neraca itu menggambarkan aktiva, pasiva. Di sini akan nampak sekali berapa nilai harta kekayaan dari organisasi tersebut. Nah, kalaupun tidak ada, itu tidak masalah sebenarnya dalam sebuah organisasi. Asalkan saja inventarisasi dari aset-aset atau belanja-belanja modal atau belanja-belanja dari pembelian-pembelian seperti misalnya yang berupa aset yang tidak bisa habis dalam suatu periode ataupun dalam setahun, itu tetap harus dibuatkan sebuah inventaris yang tentunya harus selalu dicatat di dalam sebuah catatan khusus tentang apa aset dari organisasi tersebut. Dari umpamanya beli kursi bulan Februari, kemudian akan terjadi umpamanya ada kehilangan ini apakah nantinya yang meminjam ataupun itu harus mengganti dari berapa jumlah yang hilang ataupun jumlah yang rusak, itu mungkin ada rule-nya, ada suatu aturan-aturan dalam sebuah organisasi. Nah, teman-teman, itulah kenapa perlu dicatat dari inventaris itu, karena setiap pembelian kursi baru atau pembelian aset-aset yang baru, kenapa harus dibeli? Nah, ini harus dipertanyakan, ini bisa dipertanyakan dalam satu rapat-rapat khusus, kenapa harus membeli barang ini sedangkan kita masih punya. Disitulah kita bisa lihat bahwa barang ini rusak sesuai dengan inventory yang sudah dilakukan setiap bulan atau inventory yang dilakukan setiap tahunnya. Di situ akan selalu dilaporkan seandainya melakukan pembelian baru. Nah, selanjutnya baru dilakukan pembelian dengan persetujuan daripada anggota-anggota organisasi yang sifatnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemungkinan kalau kita sudah punya data secara detail seperti ini, anggota dari sebuah organisasi akan menjadi maklum bahwa memang barang ini adalah sangat diperlukan sekali. Karena dalam suatu organisasi kemasyarakatan, apa yang dimiliki oleh organisasi itu kadang-kadang akan dipinjam oleh anggota, dan itu berhak dan sah-sah saja asalkan dari barang-barang ini, dari aset ini bisa dijaga. Seperti misalnya sound system yang bisa dipinjamkan, semuanya teman atau anggota punya hajatan bisa dipinjamkan. Nah, itu berupa aset yang harus perlu dilakukan inventarisasi. Nah, itu mungkin yang paling bisa dilakukan dari sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan dan sering muncul dalam suatu pertanyaan bagi teman-teman di dalam masyarakat, apakah perlu
dilakukan laporan laba rugi gitu umpamanya, menyelenggarakan laporan laba rugi, melaporkan laba rugi. Saya kira kalau organisasi kemasyarakatan yang sifatnya sosial itu tidak mencari keuntungan, tidak mencari dan tidak laba itu tidak ada, karena hanya merupakan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan pengeluaran itu jelas sekali tidak melakukan suatu kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba. Jadi laporan laba rugi bagi saya, dan mungkin teman-teman ada pendapat lain, itu tidaklah perlu, karena dari laporan cash flow sudah nampak sekali bahwa apa yang menjadi pemasukan dan apa yang menjadi pengeluaran. Kalau sifatnya organisasi yang mencari keuntungan, laba rugi harus dibuat ya. Umpamanya sekarang dalam suatu organisasi karena mempunyai sebuah mempunyai kas yang begitu besar, sehingga perlu umpamanya dilakukan simpan pinjam atau peminjaman daripada anggota. Bagaimana kalau terjadi peminjaman dari anggota? Saya kira perlu dibuatkan suatu catatan khusus dan dipisahkan dari laporan dari organisasi yang sah ini. Berarti laporan yang akan dibuat itu bisa jadi dalam bentuk neraca dan laba ruginya. Karena apa? Setoran modal untuk pinjaman untuk dilakukan usaha pinjam simpan meminjam itu umpamanya. Berapa nanti bunganya, apa yang akan terjadi, berapa piutangnya, berapa yang akan menjadi terhutang, berapa modal yang dipakai untuk melakukan simpan pinjam ini. Mungkin itu yang khusus kalau memang itu adalah suatu hal mencari keuntungan. Nah, di situ akan ada laporan laba rugi. Saya kira seperti itu. Dan perkembangannya memang seperti itu. Tetapi kalau induk organisasi sosial itu tidak, kalau saya tidak berhak untuk melakukan penyelenggaraan dari laporan laba rugi. Beda halnya dengan kalau mencari keuntungan. Nah, neraca pun kalau bisa dibuat, bisa saja disusun neraca itu dalam aktiva ada pasiva. Aktiva ini ada aktiva lancar, aktiva tetap. Aktiva lancar ada kas. Kas ini disetor melalui cash flow, ini kita bawa ke kas. Dan modalnya pun di pasiva nanti adalah mengikuti daripada berapa modal yang disetorkan oleh anggota dan dari mana modal-modal itu kita dapat. Nah, kemudian aktiva tetap berupa aset-aset. Aset-aset ini kalau mau menyelenggarakan pembukuan seperti neraca harus dibuatkan penyusutan. Penyusutan umpamanya barang-barang inventaris yang dilakukan setahun, disusutkan setahun, berarti setahun itu akan habis sebagai, dan nilai daripada aset itu akan hilang. Tetapi asas manfaatnya masih bisa dipergunakan. Sudah bisa, kalau sudah dilakukan penyusutan seperti itu, sah-sah saja untuk melakukan pembelian atau meregenerasi lagi dari aset-aset yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, karena selama ini dalam masyarakat kenapa harus dibuatkan sebuah pembukuan seperti neraca dan laba rugi? Kenapa tidak hanya cukup cash flow? Nah, disinilah saya memberikan masukan bahwa yang dilakukan cukup di cash flow saja kalau organisasi yang tidak mencari keuntungan. Nah, itu kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada teman-teman untuk selalu bisa melakukan menyelenggarakan, meskipun akuntansi itu tidak begitu dikuasai, karena hanya memasukkan dan pengeluaran ini, setelah itu ada saldo, itu yang bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah rapat-rapat dari organisasi tersebut. Penyelenggaraan yang lain kalau mencari untung harus melakukan laba rugi. Ingat, yang saya tekankan di sini, kalau organisasi itu sudah mengacu kepada mencari laba, ya,
mencari laba. Ini otomatis akan meningkatkan dari pendapatan. Nah, kembali ke organisasi induk tadi, masuk ke dalam pendapatannya itu adalah pendapatan bunga dari simpanan, bunga dari pinjaman. Nah, itu yang mungkin dari apa yang menjadi pertanyaan di dalam sebuah organisasi, mungkin bisa ada manfaatnya, bisa dijelaskan seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa kalaupun ini ada manfaatnya, mohon di-share ke semua teman-teman ya. Sampai di sini, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.